Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are fine and good condition now. Alhamdulillah kita bertemu kembali di semester 2 ini. Dan untuk mata pelajaran bahasa Inggris, materi pertama and the second semester adalah simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense adalah kalimat sederhana yang digunakan dalam bahasa Inggris yang biasanya adalah untuk menunjukkan fakta, yaitu the plant grows. Contohnya ini ya, the plant grows, tanaman tumbuh. Kemudian yang kedua, biasa menunjukkan kegiatan, rutinitas atau kebiasaan. I wake up early morning. Saya bangun pagi-pagi sekali. Kemudian yang ketiga, bisa bentuk larangan atau perintah. Contohnya, open the door please. Silakan buka pintunya. Kemudian yang keempat, bisa juga untuk menyatakan jadwal tetap. Contohnya, the train leaves Bandung at 11:30 AM. Kereta meninggalkan Bandung itu jam 11.30 pagi gitu ya. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk kalimat yang biasa digunakan untuk menyatakan dalam bentuk simple present tense. Oke. Next. Nah, ini adalah bagaimana cara menggunakan. Selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan atau membuat kalimat simple present tense. Jadi yang kita perlukan yang pertama, susunan kalimatnya adalah ada subjek, ini subjek ya. Kemudian ada verb one atau kata kerja pertama, kemudian ada tambah s atau es, itu nanti tergantung dari subjeknya. Kemudian selanjutnya ada objek atau komplement. Sorry, ini enggak lengkap. Ini maksudnya adalah komplement ya. Contohnya di sini ada subjek I read book. I itu adalah saya membaca buku. Kemudian yang kedua, you adalah kamu, you read book. Kamu membaca buku. We read magazines. Kami membaca majalah. They read newspaper. Mereka membaca surat kabar. Kemudian she reads newspaper. Nah, di sini ada perubahan apabila subjeknya she, maka jadi ada perubahan apabila subjeknya she, maka ada perubahan itu selain kata kerja pertama ada tambahan s, yaitu menjadi reads. She reads newspaper. Begitu juga dengan subjek he menjadi reads magazine. Baik, selanjutnya kapan kita menggunakan, tadi kan ada penambahan s. Sekarang di sini ada penambahan is ya. Jadi apabila subjeknya he, she, it, maka kata kerja pertamanya itu harus ditambahkan dengan s. He dia laki-laki, she dia perempuan, it itu adalah kata benda ataupun binatang yang tunggal, artinya satu saja, binatangnya atau bendanya cuma satu, itu yang bukan it. Jadi apabila subjeknya itu, maka kata kerjanya akan ditambahkan s ya. Jadi seperti itu. Contohnya bagaimana? Kita lihat. Yang pertama, apabila kata kerjanya diakhiri dengan o, ini o, contohnya ada go, maka
tambahkan menjadi goes. He goes to mosque every day. Dia, ini subjeknya, dia laki-laki, pergi ke masjid setiap hari. Selanjutnya, CH apabila diakhiri dengan CH maka akan juga menjadi tambahannya ES. Contohnya watch menjadi watches. She watches movie every night Sunday. Dia menonton film setiap malam Minggu. Next, SH wash. She washes the clothes in the morning. Dia mencuci pakaiannya setiap pagi hari. Di pagi hari dia mencuci pakaian di pagi hari. Oke, next. Apabila kata kerjanya juga diakhiri dengan X, contohnya adalah pigs, maka juga harus tambahkan ES. Contohnya ini rabbit fixes at home. Kelinci memperbaiki rumahnya sendiri, maksudnya seperti ini ya. Nah, jadi apabila kata kerja nanti apabila kata kerja ditemui adalah diakhiri dengan huruf O, H, CH, SH dengan X, maka nanti kata kerjanya harus ditambahkan dengan S apabila subjeknya adalah he, she, dan it. Apabila kita menemukan kata misalnya nama binatang cuma satu, berarti dia termasuk dengan it ya. Nah, sehingga kata kerjanya pun harus bertambahkan dengan S. Misalnya, cat eats fish. Nah, tetapi apabila binatangnya banyak seperti cats, berarti di sini banyak kucing. Ya, berarti kata kerjanya tidak berubah, tetap saja tidak menggunakan S. Cats eats fish. Seperti itu. Nah, begitu selanjutnya ada Nana. Nana berarti dia adalah perempuan, she. Jadi kata kerjanya berubah menjadi plays. Nana plays kite. Nana bermain layang-layang. Ketika Nana dengan Doni berarti subjeknya masuk day. Nana and Doni play kite. Ya, karena Nana dan Doni adalah they, berarti kata kerjanya tidak ada perubahan. Jadi seperti itu, ya. Oke, next simple present dalam bentuk negatif. Bagaimana dalam bentuk negatif ini? Berarti dia adalah untuk menyatakan tidak. Di sini ada subjek, ada done. Done ini adalah singkatan dari not. Kemudian ada doesn't, singkatan dari does not. Kemudian verb one. Nah, di sini verb one-nya sama semua ya. Jadi subjeknya apapun. Jadi untuk verb one-nya itu tidak ada perubahan. Kemudian ada objek atau complement. Kita lihat contohnya. Yang pertama, I don't read book. Saya tidak membaca buku. You don't read book. Kamu tidak membaca buku. We don't read magazine. Kami tidak membaca majalah. They don't read newspaper. Mereka tidak membaca surat kabar. She doesn't read newspaper. Nah, jadi di sini ada perubahan. Kalau I, you, we, they itu menggunakan don't, sementara she dan he itu menggunakan doesn't. Walaupun artinya itu sama adalah tidak ya.
She doesn't read newspaper. Nah, verb satunya, verb one-nya tetap sama, tidak menggunakan s karena di sini sudah menggunakan doesn't. He doesn't read magazine. Dia laki-laki tidak membaca majalah. Baik, selanjutnya bagaimana cara kita menanyakan bentuk pertanyaan dalam simple present, yaitu bentuk interrogatif namanya ya. Nah, di sini digunakan ada do atau does, nanti tergantung dari subjeknya ya. Do atau does, kemudian subjek, verb one, kemudian objek atau complement, dan jangan lupa question mark-nya di sini harus ada ya, karena itu adalah bentuk pertanyaan. Do, does di depan di sini jadi artinya adalah apakah ya. Do I read book? Apakah saya membaca buku? Do you read book? Apakah kamu membaca buku? Kalau misalnya nanti jawabannya yes, berarti yes I do. Kemudian kalau misalnya tidak, tinggal jawabannya no I don't. Terus di sini ada do they read magazines? Apakah mereka membaca majalah? Terus do we read newspaper? Apakah kita membaca surat kabar? Nah, untuk subjek she dan he ini menggunakan does, dan juga it juga menggunakan does. Does she read newspaper? Apakah dia perempuan membaca surat kabar? Nah, tinggal kalau misalnya jawabannya ya, berarti yes, she does. Untuk mengetahui kalimat itu adalah simple present tense, salah satu cirinya biasa kita harus mengenali adverb. Jadi adverb itu adalah kata keterangan. Ada di sini kata keterangan waktu dan frekuensi, yaitu adverb of time and frequency. Contohnya adalah every day, yaitu setiap hari, every week, setiap minggu, every month, berarti setiap bulan, every year, setiap tahun, one time, satu kali, three times, berarti adalah 3 kali, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, seldom or rarely, itu jarang, never, tidak pernah, ever, pernah, often, sering, once. Once ini sama dengan one time, yaitu 1 kali, kemudian twice, ini 2 kali. Terus di sini nanti tergantung dari berapa kalinya, 3 times, 6 times, 7 times, ya ini menunjukkan frekuensi. Nah, jadi apabila ada kata-kata seperti ini, berarti itu bisa dipastikan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat simple present tense. Oke, contohnya di sini, I eat rice every day. Saya makan nasi setiap hari. She attends English course every week. Dia masuk kursus bahasa Inggris setiap minggu. My mother cooks spicy. Ibu saya jarang memasak makanan yang pedas. My brother never smoke. Saudara laki-laki saya tidak pernah merokok. Selanjutnya, my friends swim twice a week. Teman-temanku atau teman-teman saya berenang 2 kali dalam seminggu. We don't eat out every week. Kami
tidak makan di luar setiap minggu. Jadi kadang-kadang saja maksudnya di sini. Bukan setiap minggu, ya. I often run in the early morning. Saya sering lari di pagi hari. Oke, jadi ini ada beberapa contoh penggunaan daripada adverb tadi. Oke, jadi kesimpulannya di sini untuk bentuk simple present tense itu ada bentuk pernyataan yaitu dalam bentuk positif, kemudian ada pernyataan tidak berarti dalam bentuk negatif, kemudian ada bentuk pertanyaan berarti itu adalah bentuk interrogatif. Di sini you go to market, kamu pergi ke pasar. You don't go to market, kamu tidak pergi ke pasar. Do you go to market? Apakah kamu pergi ke pasar? Ya. Kemudian they play football, mereka bermain bola. They don't play football, mereka tidak bermain bola. Do they play football? Apakah mereka bermain bola? The last, Andy drinks milk. Karena di sini Andi adalah subjeknya he, maka harus ada s-nya untuk kata kerjanya dalam bentuk positif. Andi drinks milk. Andi minum susu. Andi doesn't drink milk. Andi tidak minum susu. Nah, ketika dalam bentuk negatif, pernyataannya tidak, untuk kata drinknya sudah tidak lagi menggunakan s, ya, hanya pada positif saja karena dia menggunakan doesn't. Andi doesn't drink milk, ya, Andi tidak minum susu. Kemudian ketika untuk menanyakan, membuat pertanyaannya berarti does Andi drink milk? Apakah Andi minum susu? Nah, di sini juga Andi untuk drinknya tidak menggunakan s karena dia sudah menggunakan does. Does Andi drink milk? Jadi seperti itu. Semoga bisa dipahami. Nanti jika masih ada pertanyaan, silahkan tanyakan langsung kepada Ibu baik secara pribadi maupun di grup WA-nya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.